Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Seperti biasa guys, pada hari ini kita akan bahas seputaran Bitcoin lagi. Namun sebelumnya saya pengen ucapkan terima kasih banyak dulu untuk kalian semuanya, karena di video sebelumnya saya mendapati banyak sekali komentar-komentar positif dari kalian, support dari kalian soal video kemarin yang sebenarnya saya buatnya yang cuman iseng-iseng doang, judulnya juga agak clickbait gitu ya. Cuman ya, saya nggak nyangka gitu begitu banyak orang-orang yang ternyata support saya, dan ternyata viewer-viewer saya itu adalah orang-orang yang vibes-nya positif gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih kalian semua, walaupun saya tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu karena rata-rata komentarnya juga oke-oke semua, cuman banyak gitu ya. Jadi di sini saya mau mewakilkan semuanya. Saya pengen ucapkan terima kasih untuk kalian semua. I really do appreciate it. Dan ya, semoga saya tetap bisa menghadirkan konten-konten berkualitas untuk kalian semua. Oke? So, di video kali ini saya juga akan memberikan pastinya berita dan juga data terbaru yang pastinya cukup penting untuk kalian ketahui. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,58 triliun dolar, terus sekitar naik sekitar 0,61%. Bitcoin sendiri sekarang di antara 62-an ribu harusnya. Ini di sini masih 61.995, naik 1,22%. Nah, sekarang udah ke update 63, sorry. Ethereum 4139, Binance masih bertahan di kurang lebih area 480, Cardano 2,14 dolar, Solana 202 dolar, XRP 1,09, Polkadot 43 dolar, Dogecoin 0,26, kemudian Terra Luna ada di 43,42 dolar, Uniswap 26 dolar, dan guess what guys, Shiba Inu tiba-tiba berada di urutan ke-13 dengan kenaikan 10% hari ini, dan gila banget sih, market cap-nya sekarang udah sampai 15 miliar dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa data dan juga berita gitu ya. Pertama dari TechDev. Di sini dikatakan 2017 versus 2021. Indecision weekly candle on the exact same week after three strong ones, after a similar bounce, after the mid-cycle low of the 1.272. This one was barely a different color. We'll dive deeper soon. Makro sama dengan 2013, mikro 2017 since June. Jadi ya, si TechDev ini kalian tahu lah ya, dia ini spesialis mencocokkan gitu pergerakan kita sekarang dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Nah, ini ada yang baru lagi gitu, bahwa menurut si TechDev, memang di pertengahan Oktober, di cycle tahun 2017 itu, ketika kita mendapati bull run, pertengahan bulan Oktober itu, di tanggal 16 Oktober, minggunya, weekly candle-nya itu close-nya adalah indecision candle, atau candle yang tidak mempunyai keputusan, indecision. Istilahnya marketnya galau gitu, mau naik atau turun, indecision, tidak ada keputusan gitu. Pengennya beres atau bullish, itu masih di pertengahan, indecision gitu ya. 2017 kita close candle-nya juga modelnya seperti ini di weekly chart ya. Di 2021, nah kita juga mendapati hal yang sama, dimana kita di pertengahan Oktober close weekly candle-nya juga indecision candle. Indecision candle ya istilahnya mau bearish ya nggak bearish, mau bullish nggak bullish gitu ya, indecision. Oke, so itu adalah yang pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa ini bukanlah hal baru ya. Nanti juga saya akan jelaskan di chart. Kemudian kedua, yang perlu teman-teman ketahui, nah di kemarin di video-video sebelumnya terakhir saya membahas soal balance on exchanges. Ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa kok ini kan kita udah ngelihat fase akumulasi terus-menerus nih kok. Ya berarti selanjutnya apa dong kok? Maksud mereka mungkin ya pasti setelahnya adalah fase distribusi. Karena tidak mungkin selamanya akumulasi gitu kan. Pasti nanti ada fase distribusi. Jadi menurut mereka mungkin segera kita akan melihat fase distribusi gitu ya. Nah, di sini hari ini saya ada update-nya gitu guys. Di sini dikatakan Bitcoin balance on exchanges is its lowest level since August 2018. Increasing demand, fixed supply, what happened next? Jadi ya simpelnya seperti ini ya. Demand-nya naik,
supply-nya tetap. Oke? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, simple aja. Kalau misalnya demand-nya tinggi, supply-nya fix, ya sudah harga pasti akan naik. Ya, itu kan simple aja ya, teori supply and demand gitu ya. Walaupun ya sebenarnya supply-nya nggak fix gitu ya. Bitcoin kan setiap hari ditambang terus gitu kan, ada bertambah. Tetapi kemarin kita udah pernah bahas bahwa para paus itu nyeroknya belasan kali lipat daripada jumlah Bitcoin yang berhasil ditambang oleh para penambang gitu. Jadi supply-nya itu tidak mampu mengimbangi demand. Demand-nya lebih tinggi gitu. So, yang terjadi adalah apa? Ya pasti harganya dalam jangka panjang akan naik gitu kan. Nah, ini adalah update hari ini soal balance on exchanges. Jadi untuk teman-teman yang kemarin penasaran, berarti setelah ini bakal distribusi dong kok. Saya setuju dengan konsep bahwa setelah akumulasi nanti pasti akan ada fase distribusi. Itu saya setuju guys. Tetapi kita jangan mendahului market itu. Kita jangan menerka-nerka, wah besok sudah akan fase distribusi, bulan depan sudah akan fase distribusi. No one knows guys, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa membaca data yang sudah ada gitu. Oke, jangan sampai kalian mendahului market. Kalau belum mempunyai datanya, belum ada indikasinya, jangan sampai kalian langsung ambil kesimpulan karena itu kurang bijak gitu ya. So, hari ini ketika kemarin kita ngeliat balance on exchanges tuh berada di fase sideways di sini. Hari ini kita mengalami lagi namanya penurunan guys on balance on exchange. Yang berarti sampai sekarang pun belum ada terlihat reversal, di mana yang sekarang kita di fase akumulasi belum ada tanda-tanda kita akan masuk ke fase distribusi. Oke. Fase distribusinya terjadi terakhir di sini guys. Teman-teman bisa melihat ini ketika kita mendapati drop dari all time high. Oke, pertama kali kita drop cukup parah di sini, kita mendapati ada increase of balance on exchanges. Yang berarti ini udah start fase distribusi gitu ya. Sampai di sekitaran area sini ketika kita konsolidasi sebentar sebelum ada koreksi besar yang terjadi di bulan Mei, kita ngelihat ada fase distribusi atau kenaikan balance on exchanges. Nah, kalau udah kita ngelihat ada seperti ini modelnya, ya kita baru bisa mengatakan, oh, kayaknya ini udah mulai masuk ke fase distribusi gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat, sampai sekarang pun kita belum melihat ada tanda-tanda reversal di balance on exchanges. Masih terus trennya terus menurun gitu ya. Dan sekarang kita mencapai angka terendah semenjak Agustus tahun 2018, di mana yang titiknya sama sekarang ya, 2.420.000 Bitcoin tersisa di exchanges. Bayangin guys, itu hanya seberapa lagi dari total circulating supply sekarang. Sisanya cuma 2 jutaan Bitcoin lagi. Oke, dan ini terus merangkak turun. Oke, saya tidak mengatakan ini tidak akan berubah gitu ya guys ya. So far kita belum melihat ada tren kenaikan di balance on exchanges. Jadi usahakan jangan sampai mendahului market ya guys ya, karena itu tidak bijak. Oke. Next, nah ini hanya untuk mengingatkan kalian aja sih ya, sebagai seorang trader terutama. Oke. Kalau kalian yang investor long term ya mungkin ini tidak terlalu bermanfaat buat kalian, tapi bisa saja bermanfaat, tapi mungkin lebih ke arah yang trader gitu ya, ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Ini perlu kalian tahu gitu. Nah, kenapa kalian perlu yang namanya stop loss gitu, yang lalu kalian juga perlu yang namanya perhitungan gitu. Per trade-nya saya mampu meresikokan berapa persen dari portofolio saya. Karena perlu teman-teman tahu bahwa setiap kali teman-teman loss 10% dari portofolio kalian, untuk mengembalikan modal kalian, itu kalian bukan harus profit 10% lagi, tapi kalian harus profit 11,11% sampai kalian bisa balik lagi ke modal semula. Katakanlah kalian dari punya uang 10 juta rupiah gitu kan, kalian loss 10%, 9 juta gitu kan. Nah, itu 10% dari total portofolio kalian. 10 juta jadi 9 juta kan, turunin 1 juta itu 10%, lossnya 10%. Nah, untuk mengembalikan modal kalian dari 9 juta ke 10 juta, itu bukan 10%, tetapi 11,11%.
Oke, jadi kalian loss-nya cuma 10%, tapi untuk mengembalikan dari 9 juta ke 10 juta lagi, kembali ke semula, itu nggak bisa 10%, tetapi 11,11%. Teman-teman coba hitung. Oke, semakin besar loss-nya, semakin ribet kalian untuk balikinnya. Contohnya kalau 20%. Loss 20%, kalian dari 10 juta ke 8 juta, oke, itu loss 20%. Tapi untuk balikan dari 8 juta ke 10 juta lagi, ke semula, itu kalian perlu profit sebesar 25%. Oke. Next, kalau loss 30%, kalian perlu 42% untuk kembalikan hanya ke modal saja, guys. Semakin ke bawah, teman-teman makin ngelihat ini compounding terus. Kalau kalian loss 50%, oke, dari 10 juta ke 5 juta, kalian kan loss 5 juta nih, berarti loss setengahnya, 50% hilang. Nah, untuk kembalikin dari 5 juta ke 10 juta, itu kalian bukan hanya harus profit 50%, tapi harus profit 100%. Coba dipikirkan sekali lagi, guys. Mungkin teman-teman melihat ini adalah hal yang simple, tapi kebanyakan teman-teman nggak memikirkan hal ini, gitu. Bahwa kalau kalian semakin besar kalian loss-nya per trade, untuk ngembalikinnya saja, itu persentasenya jauh lebih tinggi, gitu. Makanya kenapa selalu dikatakan cut your losses short, gitu. Kalau kalian udah ngerasa, wah ini trade-nya kayaknya analisa saya salah deh, udah secepatnya kalian cut loss. Jangan sampai kalian biarin loss 20%, loss 30%, loss 40%, ujung-ujung kalian cut loss di 50% katakanlah. Untuk ngembalikin ke modalnya, itu kalian perlu cuannya 100%, guys. Oke? Apalagi kalau sampai kalian ruginya 75%. Rugi 75%, kalian untuk balikin itu perlu cuannya 300%. Nah, yang satunya lagi, ini udah parah banget. Kalau loss-nya 90%. Untuk balikinnya, kalian dari 10 juta jadi loss 90% kan jadi 1 juta nih. Kalau mau balikin 1 juta, jadi ke 10 jutanya lagi, kalian perlu profit 900%. Ini sepele, tapi ini biasanya disepelekan orang. Tapi ini penting, gitu guys. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Oke, ini perlu kalian tahu. Semakin besar loss kalian, oke, untuk balikinnya itu lebih sulit gitu. Jadi usahakan kalau kalian analisanya salah, secepatnya di close. Jangan sampai berlarut-larut dibiarin floating. Apalagi kalian yang pakai leverage, itu berbahaya buat kalian semua. Oke, jadi itu aja wejangan hari ini ya. Ya ini agak sedikit out of topic, tapi ya ini penting untuk kalian tahu gitu ya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang pengen saya highlight di chartnya Bitcoin gitu ya. Pertama adalah closing candle di sini, guys. Ini adalah candle indecision namanya, oke? Candle indecision. So, saya pengen tunjukin ke teman-teman beberapa kali sebelumnya ketika kita berada di fase menembus all time high. Nah, ini kita di bull top tahun 2017. Oke, ini top bull marketnya di sebelah sini. Dan kita masuk ke bear market, oke. Dan pada akhir tahun 2020 kita start untuk kembali nge-retest all time high tersebut di sini. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini ketika kita nyampe ke arah all time high itu, kita tidak langsung nembus gitu, guys. Oke. Kita bertahan beberapa minggu di sekitaran sini, di sekitaran area all time high, walaupun kita sepertinya tidak sempat menembus ya, kita tidak sempat menembus all time high-nya, tapi kita bertahan cukup lama di sekitaran area all time high-nya. Oke, sebelum pada akhirnya kita break out. Oke, nah, cycle yang ini mungkin tidak mirip dengan yang sekarang. Karena kenapa? Kalau yang sekarang kita sudah berhasil breakout dari all time high sebelumnya, namun kita kembali masuk ke bawah gitu. Nah, ini lebih mirip dengan cycle yang sebelumnya lagi, guys, di tahun 2013 kalau teman-teman perhatikan. Oke. Nah, di sini ketika kita masuk bull market di sini, ini mulainya bull market di sini ya, guys ya. Kemudian di pertengahan bull market kita mendapati koreksi besar. Seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin, berbulan-bulan kita tertahan di sini kan, sebelum pada akhirnya kita kembali breakout. Oke. Nah, ini adalah top dari bull marketnya. Oke, top dari bull marketnya.
Setelahnya kita masuk ke bear market. Oke, bear market lagi di sini. Sebelum pada akhirnya kita kembali ke area all time high. Nah, yang pengen saya highlight di sini adalah ini hal yang sama dengan yang terjadi sekarang, di mana ketika kita kembali nge-retest all time high di sini, guys, kita sebenarnya sudah sempat break dari all time high sebelumnya di sini. Oke, all time high-nya ini di garis biru ini, kita udah break di atas itu. Namun pada akhirnya kita kembali down lagi di sini, masuk lagi ke dalam. Nah, ini adalah persis yang terjadi dengan kita sekarang. Kita sempat breakout, namun kita masuk lagi ke dalam. Nah, yang pengen saya pesan dari hal yang saya tunjukkan ini adalah bahwa kalian tidak harus terlalu panik ketika melihat kita udah mampu break dari all time high sebelumnya, kemudian kita down lagi gitu. Oke? Karena sekarang udah mulai banyak orang yang mengatakan, wah ini mah double top nih, calon-calon double top gitu ya, calon-calon double top fix gitu. Nah, kalau misalnya kita sesuai dengan yang terjadi di sini, kalau misalnya kita menyamai cycle di tahun 2013 sampai 2017 ini, oke, maka kita juga akan bertahan kurang lebih guys. Kurang lebih 8 minggu atau kurang lebih 8 bulan. Oke? Sebelum kita benar-benar mampu breakout ke atas dan mulai rally kencang ke atas. Oke, kalau di sini 8 minggu, kalau di cycle 2017 sampai 2020, oke, ini kita bertahan, coba teman-teman lihat berapa, ini dihapus dulu supaya lebih jelas, oke. Kalau di sini lebih singkat. Nah, kita bertahan kurang lebih ya 3 minggu. Oke. Namun yang di sini kita tidak sempat breakout dari all time high-nya dan kita hanya bertahan konsolidasi di sana sebelum benar-benar breakout gitu. Jadi, kalau misalnya kita melihat ada konsolidasi sebentar di sekitaran area all time high sekarang. Oke, ini adalah area all time high kita sebelumnya. Ini. Dan kita udah sempat breakout kan? Udah sempat breakout kemudian masuk lagi. Dan tidak akan mengherankan apabila kita berminggu-minggu akan bermain di sekitaran sini. Atau bahkan kita bisa kembali nge-retest gitu area support sebelumnya. Oke, 53. Sebelum kita benar-benar naik ke atas. Karena ini bukan hal yang baru, guys. Sebelumnya sudah dibuktikan, ini juga pernah terjadi gitu ya. Bahwa kita sudah mampu break dari all time high namun kembali masuk lagi. Karena kan banyak orang mengatakan, wah, ini mah false breakout gitu. Ini negatif banget. Ini bahaya banget gitu. Karena kita udah sempat break dari all time high, kemudian kita masuk lagi. Ini bukan pertanda baik. Banyak orang yang udah mengatakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, itu terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Karena kenapa? Sebelum-sebelumnya, secara historis, kita pernah ngeliat hal yang sama juga terjadi. Dan pada akhirnya kita juga breakout ke atas. Karena perlu teman-teman ingat, ini adalah area all time high sebelumnya. Ini memang sangat penting dan akan sangat sulit untuk ditembus. Karena kenapa? Pastinya banyak orang start take profit di sekitaran sini, kemudian orang-orang yang buy di sini udah mulai kejemput juga keluar gitu kan. Lalu orang yang mulai gelisah gitu kan, apakah akan turun lagi, ya juga take profit sebagian, yang membuat ya pastinya kita akan terkoreksi di sekitaran area sini. Dan ini mungkin udah saya pesen dari berminggu-minggu lalu ya, ketika harga kita masih di sekitaran sini, saya bilang guys, kita naiknya ini terlalu cepat gitu, terlalu vertikal, kita tidak mempunyai koreksi yang sehat gitu. Oke, dan saya menunjukkan ada beberapa bearish divergence dan lain-lain, walaupun dikatai, wah Koko nih salah gitu, kemarin katanya ada koreksi, mana nggak ada koreksi, kita naik terus kok. Saya bukan dukun guys, saya nggak tahu kapan persisnya terjadi koreksi, cuman saya hanya bisa menganalisa gitu bahwa kita kayaknya perlu rehat sedikit gitu loh, rehat sedikit sebelum kita benar-benar breakout ke atas. Dan saya kemarin pernah sempat katakan, saya expect itu kurang lebih memang kita akan sedikit sideways lebih lama di sekitaran area sini. Cuman kemarin kita sempat breakout dari all time high dan orang-orang mulai mengatakan, wah Koko salah nih, mana ada koreksi, nggak ada, kita naik terus menerus. Dan ya pada akhirnya kita ngelihat memang ada semacam koreksi di sini gitu ya. So ini adalah hal yang wajar menurut saya. Dan ya kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, oke. Nah sekarang kita bertahan cukup baik di sekitaran area
60.000 guys. Kita malah kalau misalnya teman-teman zoom in di 1 hour chart, mungkin teman-teman bisa mendapati yang namanya double bottom gitu ya di sini. Ini adalah bottom pertamanya, ini adalah bottom keduanya, ini adalah neckline-nya di sekitaran sini. Oke, kalau misalnya kita menembus, maka targetnya adalah kurang lebih segini guys. Ya kurang lebih nyampe ke kotak biru lagi, itu target dari double bottomnya yang mungkin teman-teman boleh andalkan sebagai setup untuk scalping gitu ya. Cuman pastinya teman-teman harus waspada gitu untuk masuk, karena ya kita belum benar-benar fix akan melakukan reversal walaupun kita sudah melihat ada tanda-tanda baik gitu ya. Nah, yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa untuk benar-benar bisa mengatakan kemungkinan besar kita udah akan mengakhiri reversal ini adalah ketika pastinya pertama kita break dari sini. Oke, lebih baik lagi kita break dari kotak biru ini, kemudian konsolidasi di atas. Kenapa itu? Kenapa kedua hal ini cukup penting? Pertama karena ini adalah lower high terakhir. Oke, ini kan kita membuat lower low nih. Nah, ini lower high terakhirnya. Yang membuat secara teori gitu ya, kita sekarang masih berada di fase atau short termnya bearish gitu ya, sebelum kita mampu break dari lower high sebelumnya. Jadi secara structure ya, kita sebelum kita mampu break dari lower high di sini, ya technically mau sampai di sini pun kita masih membentuk lower high gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, ya selalu ada kemungkinan kita untuk membuat lower low baru. Namun kalau misalnya kita sudah mampu break dari sini, berarti kita udah break structure-nya, alias kita udah kemungkinan bisa ngelihat trend reversal di mana yang awalnya kita membuat lower high, sekarang kita bisa membuat higher high gitu ya, dan higher low. Oke, jadi itu pertama. Dan kedua, ini memang adalah area resistance yang sangat penting. Oke, ini adalah area yang sebelumnya menjadi area all time high kita. Oke, di kotak biru ini. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu break dari sini, alias kita udah break lagi dari all time high sebelumnya dan stay above ini, maka itu udah indikasi yang sangat baik bahwa kita kemungkinan sudah akan menyelesaikan koreksi yang terjadi sekarang. Dan kalau sebelum itu terjadi, sebelum kedua hal itu terjadi, pertama kita break dari lower high sebelumnya dan juga break dari all time high sebelumnya, all time high tahun 2017 ya guys ya, di sini, 2021 sorry, April 2021 di sini, maka kita masih bisa expect akan ada koreksi lanjutan gitu ya. Dan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa area-area yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastinya area kotak biru yang pertama ini dan juga area Fibo retracement 382. Yang kalau kita tarik dari sini, oke, maka akan nyampenya kurang lebih di sekitaran angka 56.500, dan ini juga berdekatan dengan area support kita di sini. Jadi dari kemarin saya sampaikan ini adalah area sweet spot di mana kita bisa mencari setup untuk masuk gitu ya. Tentunya kita harus mempertimbangkan price actionnya juga guys. Kalau misalnya penurunannya modelnya seperti ini atau semacam impulsive move, ya teman-teman jangan langsung masuk juga gitu ya. Yang pengen kita lihat adalah penurunannya semacam corrective move gitu, atau yang model-modelnya seperti ini. Nah, seperti ini guys, turunnya corrective move seperti ini, pelan merangkak turun. Nah, itu yang pengen saya lihat juga terjadi di sini. Kalau katakanlah kita juga kembali nge-retest di sini, kemudian kita down lagi dan merangkak turun ke bawah. Nah, kalau ini yang terjadi seperti ini, nah maka kemungkinan di sekitaran area 0,382 sampai 57 ini saya expect akan ada sedikit bounce dari sini. Oke. Tapi kalau misalnya penurunannya dalam bentuk impulsive move seperti ini candlenya, oke, yang deras banget, ya jangan teman-teman masuk juga gitu ya, karena itu berbahaya gitu guys. Oke, jadi tergantung price actionnya lagi. Dan ya pastinya selalu saya sampaikan ya, indikator itu jangan sampai hanya dipakai sendiri gitu guys. Kalian harus mengandalkan juga price action. Kalau price actionnya tidak mendukung, lalu kalian hanya mengandalkan indikator, kadang-kadang kalian akan terjebak.
gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys, videonya cukup panjang juga dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang trader, kalau memang pengen trade, silakan kalau mau trading future ya, bisa di Bybit. Itu adalah salah satu platform yang saya pakai juga. Dan kalian kalau misalnya pengen daftar dan mendapatkan bonus di Bybit, nanti saya akan sertakan link di kolom komentar di bawah. Jadi kalian bisa daftar, nanti juga bisa dapat bonusnya gitu ya. So itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.